Assalamualaikum teman-teman, bertemu di Syihab dan Syihab, saya Najwa sudah bersama dengan Abi Quraish Syihab. Seperti biasa setiap hari di bulan Ramadan, Syihab dan Syihab hadir untuk belajar berbagai hal. Hari ini Abi Nana pengen belajar soal Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita mulai dari definisi katanya Abi Quraish, Allahu Akbar. Akbar itu berbentuk superlatif. Oh, sesungguhnya superlatif? Superlatif. Kabir itu artinya besar. Jadi akbar itu superlatif. Kabir itu bisa, kalau kita katakan kabir besar, bisa dalam bentuk jasmani, fisik, bisa dalam bentuk spiritual. Nah, Allah kabir diartikan sebagai dia yang wujudnya sempurna. Nah, dalam hidup ini yang tergambar dalam benak kita itu ada 3. Ada sesuatu yang tidak mungkin ada. Yeah. Ada sesuatu yang mungkin ada, mungkin tidak ada. Kalau memenuhi syaratnya dia ada, kalau tidak memenuhi syaratnya dia tidak ada. Ada lagi sesuatu yang mesti ada, tidak bisa tidak ada. Yeah. Si A punya anak, bisa jadi ada, bisa jadi tidak. 3 lebih sedikit dari 1 itu tidak ada. Yang mesti ada dan wujudnya sempurna itu adalah Allah. Dia tidak pernah tidak ada dan tidak pernah akan tiada. Itulah arti kebesaran Allah. Dia tidak membutuhkan sesuatu, tetapi semua butuh kepadanya. Nah, kita kembali kepada Allahu Akbar. Di sini kita tidak terjemahkan Allahu Akbar itu dengan Allah lebih besar. Walaupun dia superlatif. Walaupun dia superlatif. Dalam bahasa Arab itu superlatifnya tidak selalu seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak ingin membandingkan Allah dengan sesuatu. Kita saja dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa berkata bom atom lebih parah, lebih kuat daripada bambu runcing. Itu bukan perbandingan. Tidak sebanding sama tidak sekali. Sebanding. Nah, apalagi membandingkan Tuhan dengan sesuatu. Kita berkata Allah Maha Besar. Nah, ini menunjukkan bahwa jangan sampai Anda memahami Allahu Akbar atau mengucapkannya dengan memberikan kesan negatif pada Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah menisbahkan sesuatu yang buruk pada Tuhan. Kita ambil contoh, kita baca di Al-Fatihah. Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Kita tidak berkata atau kita tidak diajarkan berkata jalan orang yang engkau murkai. Kalau aku sakit, Allah menyembuhkan. Kita tidak berkata. Nah, jadi takbir itu jangan sampai menimbulkan kesan negatif. Jadi bahkan mengucapkan sesuatu yang akan menimbulkan kesan buruk kepada Allah itu tidak diperbolehkan. Jangan sama sekali. Sekarang yang terjadi adalah orang melakukan sesuatu hal dengan berteriak-teriak Allahu Akbar. Kalau pada tempatnya wajar, tapi kalau itu diucapkan bukan pada tempatnya atau itu bisa menghasilkan pandangan negatif, persepsi negatif atau menimbulkan antipati orang lain, jangan ucapkan itu. Saya tertarik pada salah seorang tokoh kita di masyarakat kita yang melarang mengucapkan takbiran-takbiran seperti itu. Nah, itu juga Al-Quran dengan tegas melarang. Jangan seringkali menyebut nama Tuhan dalam bersumpah. Demi Allah. Demi Allah. Tidak boleh sering-sering. Karena kalau menyebut demi Allah, itu bersumpah, itu berarti Anda orang tidak terpercaya. Sampai harus membawa-bawa Allah. Sampai harus bersumpah dengan nama Allah. Itu kata Al-Quran seperti itu. Jadi jangan menempatkan Allah dalam posisi yang akan bisa menimbulkan image buruk. Image buruk. Nah, ini bagus pesan ini diperhatikan pada malam Lebaran nanti kalau ada takbiran. Jangan sampai takbiran sebegitu jauh malam orang sudah mau tidur, ini masih ada takbir nih. Ya, karena kemudian nanti kesannya justru malah itu memperburuk citra. Memperburuk citra. Jangan memperburuk citra. Oke, kita ketemu besok insya Allah. Wassalamualaikum.